Oke pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Cerdas Berpolitik, tentunya di Bunga TV selalu di hati. Baik, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kali ini kita mengangkat tema kesiapan penyelenggara pemilu di menyongsong pemilu 2024. Nah, kita menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama, yakni Ketua KPU Kabupaten Bungo, yakni Muhammad Bisri. Selamat datang, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Bungo. Kemudian kita kedatangan tokoh masyarakat, yakni Bang Sarkon Isam. Apa kabar, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga adalah pemimpin DPRD Kabupaten Bungo, Wakil Ketua, Bang ya. Ya, siap. Selanjutnya kita kedatangan tamu, yakni Bang Abdul Hamid SPD, yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo. Apa kabar, Bang? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah mendatangkan beberapa tokoh, baik itu akademisi dan sampai kepada OKP, termasuk pelaku atau peserta politik sendiri. Dan hari ini kita kehadiran daripada penyelenggaranya, ibaratnya panitia daripada acara pesta demokrasi kita yang menuju pemilu 2024 ini. Baik, kita langsung bertanya kepada narasumber kita. Akan kita bertanya kepada KPU terlebih dahulu, kepada Bang Bisri. Bang, sejauh ini bagaimana persiapan dari KPU sendiri untuk pemilu 2024? Baik, terima kasih Mas Irawan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pemirsa Bunga TV. Dan izin Bang Sarkoni selaku tokoh masyarakat, mitra Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo, dalam kesempatan ini saya berawal dari pertama, tentunya kami menyampaikan dulu bahwa kita sekarang sudah masuk dalam tahun politik untuk 2024. Nah, saya mengawali sambil menginformasikan kepada masyarakat bahwa memang kita akan dilaksanakan pemilu dan pilkadanya itu di tahun yang sama. Namun undang-undangnya berbeda. Satu Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu, sedangkan untuk pilkadanya Undang-Undang 10 tahun 2016. Dan masih ada di tengah masyarakat yang berpikir bahwa pemilu dan pilkada itu dilaksanakan di hari dan tanggal yang sama. Yang dalam kesempatan ini saya mengawali ingin menginformasikan sekalian bahwa bulan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berbeda, karena dasar hukumnya juga berbeda. Jadi pemilu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024, sementara pilkadanya berdasarkan Undang-Undang 10 tadi dilaksanakan di bulan November 2024, jadi beda bulan. Itu dulu pencerahan yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian persiapan yang sudah kami lakukan berkenan dengan untuk pemilu 2024. Setelah launching tanggal 14 Juni 2022 yang lalu, maka kami bergerak terus melaksanakan tahapan persiapan, terutama untuk sekarang kan masih tahapan persiapan ya. Nah, sesuai dengan pedoman kami Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 berkenan dengan jadwal dan tahapan secara global. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sejauh ini adalah tentunya kami sudah melaksanakan pembentukan penyelenggara ad hoc, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan dusun. Jadi kita sudah mendapatkan penyelenggara ad hoc kita di tingkat kecamatan sebanyak 85 orang, satu kecamatan 5 orang, kemudian di tingkat kelurahan dusun kita juga sudah membentuk 459 petugas di kelurahan dusun, sebanyak 153 kelurahan dusun. Semuanya sudah kita lantik dan sudah mulai bekerja. Nah, kemudian kita juga sudah melaksanakan pembentukan Pantarlih. Nah, ini ya. Pantarlih ini adalah merupakan petugas kita di lapangan untuk melaksanakan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih. Ini kita sudah mulai tahapan penyusunan data pemilih. Nah, untuk itu di waktu sekarang juga sekarang saya informasikan bahwa kepada seluruh masyarakat, apabila hadir Pantarlih kami ke rumah, mohon kiranya dipersiapkan identitas kependudukannya dalam bentuk KTP elektronik dan KK agar bisa diteliti kemudian disesuaikan dengan daftar pemilih yang dibawa oleh
petugas kami yaitu Pantarli tadi, agar memang proses pemutaran data pemilih ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan data pemilih untuk 2024 yang lebih akurat dan berkualitas. Nah, hal lain yang sudah kami lakukan sejauh ini adalah kita sudah juga melewati tahapan penyusunan daerah pemilihan. Kita sudah melalui yaitu penyusunan atau rancangan daerah pemilihan, dan alhamdulillah itu juga sudah ditetapkan oleh karena kewenangannya di KPRI, sudah ditetapkan melalui peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tanggal 9 yang lalu. Nah, di sana ada perubahan memang di daerah pemilihan di Kabupaten Bungo yang dulunya 4 daerah pemilihan, sekarang menjadi untuk 2024 ini 5 daerah pemilihan. Nah, itu sudah ada juga PKPU-nya dan sudah ditetapkan. Hal-hal lain yang sudah kami persiapkan juga tentunya yang berkenan sesuai dengan tahapan-tahapan pada PKPU 3 tahun 2022 untuk tahapan dan jadwal pemilu 2024. Oke Bang, sedikit Bang, tadi berarti sudah terbentuknya badan ad hoc untuk dari kecamatan sampai ke kelurahan. Betul. Secara ini Bang, keterwakilan perempuan Bang dalam badan ad hoc itu sendiri seperti apa Bang? Jadi begini, ini yang perlu kita luruskan juga, bahwa ketika kita pembentukan penyelenggara ad hoc kita di tingkat kecamatan dan kelurahan dusun, tidak ada kewajiban kita harus memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Tidak. Ini berbeda dengan ketika partai politik menyusun calon legislatifnya. Kalau ketentuan ketika penyusunan calon legislatif, ya itu ada kewajiban memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Tapi untuk pembentukan penyelenggara ad hoc tidak ada ketentuan kewajiban. Berarti PPK atau PPS itu tidak mesti ibaratnya satu kecamatan itu harus ada perempuan. Ya, tidak. Oke, siap Bang. Oke, terima kasih Bang Bisri dari KPU. Kita kepada Bawaslu terlebih dahulu. Bang Amit, bagaimana persiapan dari Bawaslu sendiri? Terima kasih Bang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk masyarakat Kabupaten Bungo. Siap, Bang. Pada sore hari ini kami sangat apresiasi dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 ini. Tentu Bawaslu beragam kesiapan yang kita hadapi, yang kita persiapkan. Tentu untuk sesuai dengan tugas dan fungsinya Bawaslu adalah pencegahan dan pengawasan. Artinya sebelum ada penindakan, tugas Bawaslu itu pencegahan, mengawasi dan mencegah. Jangan sampai ada terjadi penindakan. Itu yang kita harapkan. Tentu kesiapan kami mulai dari awal kami menyiapkan sebanyak 51 badan ad hoc kami di tingkatan kecamatan, satu kecamatan 3, jadi 17 ada 51. Selanjutnya di tingkatan desa dan kelurahan kami ada 153 pengawas ad hoc kami yang siap untuk mengawasi segala tahapan. Hari ini kami sudah memiliki 204 badan ad hoc dari tingkatan kecamatan sampai dengan desa dan kelurahan. Hari ini tentu kesiapan kami di dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 adalah melakukan pengawasan segala tahapan yang dilakukan oleh KPU. Contoh hari ini kami terus mengawal dan mengawasi pemutaran data pemilih DPT dilakukan oleh KPU, dan sampai hari ini terus kita awasi, dan faktual dari DPD terus kita awasi dan terus kita pantau bagaimana prospeknya, bagaimana kinerja dari KPU tersebut. Selanjutnya, karena ini masih dalam tahapan, kami juga menghimbau kepada masyarakat, ini merupakan tugas kami dari Bawaslu. Kami di tingkatan desa membuat satu posko, satu desa satu posko, yaitu di tempat kediaman pengawas desa dan kelurahan. Bagi masyarakat kita yang tidak terdata, silakan untuk melaporkan ke posko kita di tingkatan desa dan di tingkatan kecamatan maupun di kabupaten. Hari ini kita sudah melakukan apel kesiapan hak pilih. Jadi bagi masyarakat kita yang belum merasa didata oleh Pantarli, yang belum merasa dicoklik oleh Pantarli, silakan untuk melapor. Jika susah untuk ke kabupaten, bisa melapor ke pengawas kami di tingkatan desa. Itu merupakan suatu
kesiapan kami dalam menghadapi mata pilih. Bagaimana masyarakat Bungo ini tidak ada lagi hak-haknya yang tidak tersampaikan. Untuk itu melalui forum ini juga kami juga menyampaikan, karena itu merupakan program kami juga, merupakan kewajiban kami juga bagi masyarakat yang belum terdata di hak pilihnya, silakan menyampaikan kepada posko-posko kami di tingkatan desa, kelurahan maupun di kabupaten. Jauh ini sudah ada laporan belum? Sampai hari ini sudah ada beberapa yang menyampaikan, mereka belum ada yang datang, mungkin pantarlihnya belum sempat ke sana. Tapi pengawas desa dan kelurahan kita terus mengingatkan pantarlih kita dan terus mendampingi pantarlih kita dalam melakukan pencoklikan ini. Oke, untuk badan ad hoc sendiri gimana Bang? Persentasenya, kalau saya lihat secara ini ada juga perempuan ya, untuk dari panwascamnya, PDK-nya gitu. Oh, kalau untuk jumlah keterwakilan perempuan itu kan tidak ada sifatnya wajib. Sifat wajib ya. Sifatnya wajib itu tidak ada, hanya memperhatikan. Namun kita perhatikan Ya. dari 17 kecamatan kita hampir dari 10 sampai 9%, 9 sampai 10% kita rekrut itu dari keterwakilan perempuan. Sifatnya hanya memperhatikan. Kalau memang memiliki kemampuan dalam hal kepemiluan, tentu kita rekrut. Ya kan, tidak ada sifatnya wajib untuk merekrut keterwakilan perempuan. Namun dari persyaratan untuk pencalonan memperhatikan. Oke, berarti ibaratnya itu tidak menutup kemungkinan perempuan mendaftar tadi Bang ya, akhirnya perempuan dipilih juga gitu ya. Kalau memiliki kemampuan Ya. tentang kepemiluan dan memiliki integritas dan bisa bekerja secara profesional, tentu kita ambil. Contoh hari ini kita hampir 9 sampai 10% ada keterwakilan perempuan di setiap desa dan kelurahan. Oke, siap. Terima kasih Bang Abid. Oke, kita lanjut ke tokoh masyarakat dari Bang Sarkonisam sendiri terkait perekrutan badan ad hoc sampai tingkat kelurahan atau desa ini Bang. Apakah sudah sifatnya transparan kalau menurut kacamata Bang? Gimana Bang? Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Ketua KPU dan Pak Ketua Bawaslu. Mungkin kalau untuk perekrut badan ad hoc baik di KPU Bawaslu, ini kan saya melihat dari awal tahapan-tahapan yang dilakukan oleh badan penyelenggara kita maupun pengawas, kan sudah ada tahapan-tahapan. Nah, di dalam merekrut dari semua badan ad hoc itu mungkin transparan. Cuman yang saya lihat di masing-masing khususnya di penyelenggara ya, di khususnya KPU mulai dari tingkat kecamatan dengan kabupaten, di desa kelurahan, apakah yakin dan mampu adik-adik kita ini? Karena saya lihat kebanyakan kan baru pemula-pemula nih. Dan ada itu pemula-pemula, tidak semua mereka ini yang senior-senior ataupun yang memang benar-benar sudah pengalaman. Ada kekhawatiran kami tokoh masyarakat ini melihat saat pelaksanaan itu, apakah mereka ini nanti mampu untuk menahan serangan dari semua pihak. Ini kan pemilu nih. Iya. Pileg ini yang penting, karena kan dari masing-masing dapil itu kan minimalkan 9 caleg, Ya. dikalikan 18 peserta pemilu. Ya. Nah, ini kan serangan-serangan sudah melakukan pemilihan, kan serangan ini kan ke PPK nih. Iya. PPK. Itu mungkin salah satu yang kami pandang, apakah adik-adik kita di penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa ini nanti mampu mempertahankan konsep daripada kinerja panitia pemilihan ini. Dan ini juga mungkin merupakan saran kepada Pak Ketua KPU, ini perlu diantisipasi. Karena kalau kita mengacu di 2019 yang lalu, khusus di Kabupaten Bungo ini kan ada riak nih. Saling serang menyerang, ada ancaman-ancaman terhadap penyelenggara. Jadi dan ini juga yang menjadi dasar kita untuk berbicara ke depannya supaya hal-hal ini kan jangan sampai terjadi. Karena ini kan pertarungan terakhir itu. Saat pemungutan suara, saat menunggu rekapan suara, ini kan itu pertarungan terakhir. Apapun bentuknya para caleg itu harus dilakukan sehingga dia harus bisa menang. Nah, peran Bawaslu juga kan sangat diharapkan itu. Jadi kemarin baik dari
tingkat desa dan kecamatan baik KPU maupun Bawaslu, ya saya rasa udah clear lah ya. Cuma tinggal lagi memberikan saran, memberikan arahan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan di 2024 ini kan perlu penegasan di ketua deh, ketua Bawaslu maupun ketua KPU. Cuman kadang-kadang yang saya bingung ini, jeda pemilu pileg kita di 2024 menjelang habis masa jabatan Bapak Ketua ini kan singkat nih. Jadi pertanyaan saya, kalau toh terpilih lagi yang saat sekarang ini, oke, ini bisa berjalan dengan maksimal. Kayak Pak Basri nggak bisa lagi mencalon ya, habis jatah. Nah ini yang menjadi kekhawatiran. Ini juga mungkin didengar oleh sampai ke pusat. Tolonglah hal yang kritis-kritis model ini jangan dilakukan lagi. Diperpanjang deh menjelang habis pemilu. Ini kan rawan ini. Yang kita khawatirkan itu model Pak Amin, oke, mungkin terpilih lagi. Kalau sempat tidak terpilih, saya doakan ya Pak Amin terpilih. Kalau model Pak Basri atau jajaran yang lain, ini kan pemain baru yang datang nih. Apakah mampu untuk menghadapi? Ini kan yang perlu kita wanti-wanti, yang perlu kita wawas. Kami dari tokoh masyarakat ini kan pengen penyelenggara ini kan berjalan aman dan lancar. Nah kekhawatiran kita, janganlah nanti bungo menjadi hal yang kayak di daerah lain. Dan alhamdulillah juga kan integritas wibawa daripada KPU Kabupaten ini kan harus dijaga nih sampai pileg disambut lagi dengan pilkada. Mungkin kalau pandangan saya apa sesuai yang ditanyakan oleh Iwan tadi itu ya sudah clear ini kan sudah ditetapkan dan alhamdulillah kami juga memantau dari jauh. Alhamdulillah pelaksanaan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Cuman kemarin itu kurang, kalau saya lihat ada beberapa kecamatan kan yang masih ya terlalu mudah masuk. Kekhawatiran kita mampu dah. Mudah-mudahan mereka mampu untuk menjalani tugas dan tanggung jawab mereka nanti sampai ke pelaksanaan pemilihan. Oke, terima kasih Bang. Berarti ada kekhawatiran dari Bang Sarkoni sendiri terkait badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU maupun Bawaslu. Ini ada beberapa yang baru, mungkin persentasenya mungkin hampir sama Bang ya, 50-50 lah mungkin. Atau gimana Bang? Kalau dari KPU sendiri antara yang baru dengan yang lama? Tentunya ketika kita bentuk badan ad hoc itu kan ada proses ya. Ada proses, ada prosedur, dan ada mekanisme yang kita jalani. Kemudian mereka-mereka yang kemarin mendaftarkan diri itu kan tentunya juga harus memenuhi syarat. Jadi proses-proses yang kami lakukan itu, yang pertama ketika mereka memasukkan bahan, ada seleksi bahan dan itu pun melalui siakba kalau di kita namanya, sistem informasi untuk perekrutan ad hoc itu. Jadi mereka menginput ke siakba untuk mendaftarkan diri secara online. Nah kemudian setelah mereka dinyatakan lolos bahan, mereka harus melalui proses tahapan seleksi tertulis melalui CAT. Nah, melalui CAT, melalui media elektronik online. Nah, di sana pun kita memastikan mereka tidak bisa tidak bisa karena ini online ya, tidak bisa mereka saling tunjuk, saling bertanya, karena memang online sekali kan, memang betul-betul sangat transparan. Dan itu pun nilainya ketika selesai satu sesi langsung kami tampilkan dan kami print dan kami tempelkan nilai itu. Nah itu prosesnya. Nah setelah itu mereka dinyatakan lolos dari tahapan CAT, baru mereka akan bisa mengikuti proses diwawancara. Nah dari proses-proses yang kami lakukan tersebut tentunya kita akan menilai dan memilih mana yang lebih layak untuk kita tetapkan menjadi bagian dari penyelenggara kita. Nah, ketika pun mereka sudah ditetapkan, itu juga ujuk-ujuk ya kalau bahasa kita, semerta-merta mereka langsung bekerja pun tidak. Kita akan memberikan pembekalan pada mereka, pembekalan, bimbingan teknis. Yang ketika itu kita berikan 2 hari, yang 2 hari di Hotel Amaris yang PPK kemarin, kita berikan pembekalan kepada mereka, tupoksi mereka apa, sebagai bagian penyelenggara mereka harus seperti apa memposisikan diri, kemudian tahapan-tahapannya akan mereka laksanakan di kecamatan itu apa saja. Nah pengetahuan itu kami sampaikan kepada mereka. Nah dengan harapan
dari proses yang sudah mereka lalui dalam proses seleksi, kemudian pembekalan yang kami lakukan, antara yang pengalaman dan yang baru, mereka memiliki bekal yang sama lah, harapannya kan seperti itu, Pak. Nah, tinggal memang kami tidak melepas seperti itu saja. Kita tetap memantau, memonitoring, kemudian kita tetap memberikan bimbingan terus kepada mereka, mengawal mereka agar tidak terjadi hal-hal yang itu di luar etik sebagai penyelenggara pemilu. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Ya. Baik, itu tadi pernyataan dari Ketua KPU. Nanti akan kita bertanya kepada Ketua Bawaslu tentunya setelah pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak. Kembali lagi di Cerdas Politik, tentunya di Bungo TV, selalu di hati. Oke pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Cerdas Berpolitik, tentunya di program kesayangan kita itu di Bungo TV, selalu di hati. Oke, bagi pemirsa yang belum bergabung bersama kita, silakan bergabung di live streaming kita yaitu bungotv.com dan YouTube kita yaitu Bungo TV, selalu di hati. Baik, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kita kedatangan 3 tamu tadi. Untuk sekarang saya ingin bertanya dengan Ketua Bawaslu yaitu Bang Hamid. Nah, terkait tadi sudah disinggung oleh Bang Sarkoni Sam terkait badan ad hoc tadi, bahwasanya beliau punya kekhawatiran dengan badan ad hoc yang baru-baru muncul seperti itu. Nah, kenapa tidak yang lama saja seperti itu? Mungkin ada tanggapan sendiri dari Bang Hamid? Oke, terima kasih Bang Sarkoni. Pada prinsipnya Bawaslu ini kan bekerja mengawasi dan pencegahan. Iya. Makanya saya sangat berterima kasih atas kritikan dan masukan dari Bang Sarkoni. Iya. Terkait badan ad hoc, ada yang baru, ada yang masih muda, ya kan. Kenapa kami ambil yang muda, Bang? Pertama energiknya, ya kan. Yang pertama energik, yang kedua pengalamannya kepemiluan. Rata-rata pendatang baru yang ada di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan desa dan kelurahan itu adalah yang memiliki pengalaman tentang kepemiluan. Rata-rata yang baru itu, Bang, yang kami rekrut untuk hari ini. Kenapa kami kepengen yang muda-muda ini? Karena tugas kami ini sangat berat. Ya. Tugas kami sangat berat untuk mengawasi 362 penduduk ya. 362 penduduk Bungo. Mulai dari peserta pemilu sampai dengan masyarakatnya yang harus kami awasi. Sementara kami memiliki jajaran struktural di kabupaten ada 3, di kecamatan ada 3, di desa ada 1, dan di TPS ada 1 nantinya. Itu jajaran kami untuk pegawai ad hoc kami. Artinya, jika bukan kami tidak mempercayai yang tua ini Bang Sarkoni, bukan kami mempercayai tidak yang lama. Ada beberapa pendatang lama tetap kami pakai. Mereka yang mempunyai integritas. Ya, yang mempunyai integritas yang masih dipertahankannya sampai hari ini. Mana yang tidak mempunyai integritas pada saat pelaksanaan pemilu di tahun 2019 dan pilkada di tahun 2020 terpaksa kami tidak pakai lagi. Langsung di-cut, Bang, ya? Langsung kami cut. Artinya yang baru-baru, pendatang baru yang masih energik, yang muda, kami meyakini dengan semangatnya, dengan pengalamannya menjadi pengawas tingkatan desa dulu, pernah menjadi PPS, pernah menjadi Pantarli. Ini kan merupakan suatu pengalaman. Pertama, mereka memahami wilayah. Itu yang paling inti bagi kami. Yang kedua, mereka sudah memahami aturan gitu, Bang Sarkoni. Yang kedua, kembali ke Bang Sarkoni, jangan khawatir, Bang. Walaupun kami tidak terpilih lagi di kabupaten, kami meyakini orang-orang yang kami rekrut ini memang orang-orang yang bekerja secara profesional, yang bisa menjaga integritasnya. Kami yakini orang yang kami rekrut ini bisa menyukseskan pemilu di tahun 2024 nanti, Mas. Orang sudah layak ya. Iya, sudah layak itu, Mas. Santai itu, Bang. Pokoknya terpilih atau tidak terpilih lagi kami di kabupaten ini, kami yakin dengan pegawai ad hoc kami ini bisa menyukseskan pemilu di tahun 2024. Kami ya mungkin dikit Pak Amin. Jadi gini, yang saya maksud tadi itu bukan yang muda ya. Bukan berarti menyalahkan masuknya anak-anak muda, bukan ketidakmampuan mereka, kekhawatiran. Karena dalam pertarungan politik itu kan yang diujikan mental, bukan kemampuan. Mental. Takutnya nanti
ya di belakang bermain karena mental belum siap, ditekan oleh para caleg, keluarga caleg, ini pada mundur gitu loh. Pada saat mereka memberikan uang, ketahuan oleh Panwas, digitukan aja Panwas udah takut. Ini yang kekhawatiran kita kan gitu. Sehingga perjalanan pileg kita itu nanti akan sia-sia kan gitu. Oke, berarti ini, PR. sebentar dulu. Oke. Kita ini dulu, Bang. Inilah tugasnya masyarakat, Bang. Kami butuh pengawasan partisipatif dari masyarakat. Masyarakat bukan mengawasi partai politik saja. Kami penyelenggara ini perlu juga diawasi, Bang. Silakan memberi masukan jika ada pegawai ad hoc kami yang kurang-kurang netral. Itu pertama. Yang persoalan mental, saya meyakini dengan adanya pembimbingan, pelatihan yang kita lakukan, insya Allah lah semua pegawai ad hoc kita bisa bekerja secara profesional, Bang. Ya sama-sama kita harapkan lah nanti. Oke. Terima kasih Bang Sarkoni. Ini tapi agak berbeda, Bang ya. Kalau di KPU itu sistemnya CAT, Bang ya, sampai pada tahap wawancara. Tapi kalau di Bawaslu tidak ada CAT, Bang ya. Nah, ini mungkin menjadi agak lebih Bawaslu untuk merekrutnya lebih mudah seperti itu dibanding dari KPU. KPU dengan sistem CAT tentu ada plus minusnya gitu, Bang ya. Oke, mudah-mudahan untuk mental daripada penyelenggara badan ad hoc itu menjadi PR kita bersama lah, bagaimana membimbing mereka nanti. Baik itu nanti Bang Hamid masih ada di Bawaslu atau ya mudah-mudahan kita doakan lah biar tapi tugas kita doakan tahun ke depan semoga Bang Hamid masih di Bawaslu dan Bang Bisri dimanapun karirnya tetap membimbing adik-adiknya nanti. KPU provinsi lah kita dorong nanti. Siap. Ini kembali ke Bang Sarkoni ini, Bang. Saya ingin bertanyakan bahwasanya ini kan belum masuk tahap kampanye ya, tapi beberapa APK atribut itu sudah mulai bertebaran di yang kita tahu di sepanjang jalan itu. Bagaimana ibaratnya pandangan Abang terkait APK yang sudah beredar ini? Apakah sudah terlalu dini atau mungkin seperti apa? Dan apakah dari Bawaslu sendiri tidak ada tindakan sejauh ini? Itu seperti apa, Bang? Kalau pandangan kami tokoh masyarakat kan sah-sah saja. Kalau kita lihat di satu sisi yang beredar di Kabupaten Bungo justru kan dari luar nih. Ya kayak calon gubernur. Kalau calon bupati kan belum ada nampak, hanya berkibar-berkibar seperti itu saja. Hal-hal yang wajar itu, karena mungkin kepercayaan diri mereka belum terasa untuk di kabupaten, ya dipajang lah untuk mengenalkan diri. Ini kan salah satu momen juga kan. Sebelum ada aturan-aturan yang yang tidak memperbolehkan itu dipasang. Jadi kalau kami tokoh masyarakat ini melihat, ya mungkin dikatakan terlalu dini, mereka mampu kok bikin balihonya walaupun harganya mahal, biaya pemasangan dan lain sebagainya, berarti dia mampu. Ya selagi tidak terlalu vulgar ya dalam pandangan kami, hal yang biasa-biasa saja. Kami tokoh masyarakat kan hanya bisa melihat dan menonton. Kewenangannya itu ya pertama pada pemerintah ya. Pemerintah memperbolehkan itu ya khususnya di terantip. Mereka berarti pemerintah merasa nyaman dengan berkibar-berkibarnya seperti itu. Apakah terantip tidak bisa bergerak, Pol PP tidak bisa bergerak untuk membersihkan itu. Kalau dilarikan ke pemilunya ya Bapak KPU dengan Pak Bawaslu lah yang punya wewenang, bukan kita kan gitu. Cuma selagi kami melihat itu hal yang wajar-wajar ya silakanlah. Kan sisanya nanti kan bisa juga nih untuk kepentingan-kepentingan masyarakat ya kan itu. Selagi tidak mengganggu kegiatan umum. Oke, untuk jadwal sendiri Bang Bisri, itu sudah tahap kampanye apa belum? Jadi begini ya, berkenaan tahapan jadwal. Karena kalau kampanye tentunya belum masuk. Belum masuk ya. Pencalonan saja belum masuk. Tentunya kan pencalonan dulu baru kampanye. Nah, kalau kita melihat dari PKPU 3 2022 itu berkenaan jadwal tahapan itu kan secara global. Nah itu dimulai masa pencalonannya itu 26 April baru akan mulai. Nah kami juga masih menunggu PKPU yang lebih eksplisit itu berkenan dengan pencalonan. Nah, 26 April ini untuk caleg, Bang ya? Bukan cekada ya? Untuk pemilu. Untuk pemilu. Nah jadi kami nunggu masih PKPU-nya khusus berkenaan pencalonan. Nah nanti di sanalah baru di breakdown jadwalnya lebih rinci lagi. Ya, kapan pendaftaran, kapan DCS, sampai kepada kapan penetapan DCT. Nah, setelah penetapan DCT itu kan baru nanti masa kampanye. Masa kampanye itu seperti
dasar-dasar yang sudah pernah juga di pemilu sebelumnya itu 3 hari setelah penetapan DCT langsung masa kampanye. Nah, memang ada perubahannya di pemilu 2024 ini. Seperti yang kita juga ketahui bersama di media sosial juga sudah seringkali dibahas bahwa kampanye di 2024 ini hanya singkat sekali, hanya 75 hari. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya di 2019 lah yang paling dekat ya, itu masa kampanye adalah lebih kurang 210 hari. Jadi memang para caleg, partai politik memang betul-betul harus mempersiapkan diri bagaimana mereka mengemas dengan baik, mengaktualisasi diri dengan baik di masa kampanye yang sangat singkat sekali. Jadi kalau ditanya masa kampanye lah masuk belum ya belum. Kita pencalonan dulu ya. Oke, berarti dari KPU belum masuk nih tahap kampanye. Nah, gimana tindakan dari Bawaslu sendiri, Bang? Ini atribut sudah mulai bertebaran nih, Bang. Apakah sudah pernah membuat surat rekomendasi atau instruksi ke Satpol PP atau seperti apa untuk menurunkan APK? Gimana, Bang? Oke, terima kasih. Pelaksananya kan KPU, pengawasannya kan di Bawaslu. Ya. Artinya pelaksananya belum mengatakan itu belum masa kampanye. Ya. Apalagi yang mengawasi. Artinya hari ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Sotoni itu tadi betul, ya kan? Kewenangannya ada di pemerintah daerah. Hari ini belum memasuki tahapan kampanye, tahapan pencalonan saja belum. Ya. Artinya apa yang bisa kami lakukan? Kami menertibkan apa dasar kami. Dasar kami mau melaksanakan itu apabila sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ya. Ya kan? Yang sudah jadi peserta pemilu kan partai politik, Ya. belum orangnya. Orangnya sampai hari ini belum jadi peserta, belum mendaftarkan diri. Jangan-jangan yang masang itu mau nyalon di kepala desa nanti. Ya kan? Lempirio. Iya. Bisa aja mau nyalon di PD nanti di tingkatan desa. Ya. Ya kan, kita belum tahu. Ya. Memang betul hari ini sudah bertebaran baliho. Dari hasil pengawasan yang kita lakukan di 17 desa dan 153 desa dan kelurahan, itu sebanyak 587 jumlah baliho yang ada di wilayah Kabupaten Bungo. Sebanyak 587 baliho maupun spanduk maupun billboard. Itu sudah kita gabungkan dan kita lakukan pengawasan, kita lakukan pemantauan, jumlahnya sebanyak 500. Sudah hampir 600-an itu, Bang Sargoni. Artinya sekarang kita mau melihat bagaimana pemerintah daerah dalam melihat kondisi Bungo hari ini. Sebenarnya masih kewenangan dari pemerintah daerah ya, murni itu. Pemerintah daerah, apakah baliho yang ada sekarang merusak estetika atau tidak, merusak kenyamanan atau tidak, mengganggu masyarakat kita dalam berlalu lintas atau tidak. Artinya pemerintah daerah yang punya kewenangan sekarang. Kalau kami dari Bawaslu mengambil sikap, mau merekomendasikan yang disampaikan oleh Bung Putra tadi, belum bisa, karena belum kewenangan kami. Belum masa tahapan untuk pencalonan hari ini, belum masa tahapan untuk kampanye. Mereka belum peserta. Yang kami awasi itu peserta, ya kan, pemilih. Oke. Terima kasih, Bang Hamid. Oke, itu tadi pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, maksudnya terkait atribut yang sudah bertebaran ini belum masuk tahapannya. Dan untuk Bawaslu sendiri belum memiliki wewenang rupanya untuk menindaklanjuti. Ini kembali kepada pemerintah daerah, bagaimana sikap pemerintah daerah, apakah itu mengganggu daripada estetikanya dan sebagainya, seperti itu. Oke, peserta pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi di Cerdas Berpolitik, tentunya di Bungo TV, selalu di hati. Jangan kemana-mana ya. Oke, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Cerdas Berpolitik, tentunya di Bungo TV selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, ini sangat menarik pertanyaan kita tadi, sudah dijawab oleh 3 narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan dari penanya, Bang, dari Mbankis Channel, mungkin ke Bang Bisri lebih tepatnya nih. Terkait penambahan dapil, gimana mekanisme ke depannya, Bang? Apakah ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan? Jadi begini ya, semua kita ini KPU, apalagi di KPU Kabupaten Kota ya, kita nanya pelaksana undang-undang. Iya. Dalam
setiap pemilu itu ada tahapan, yaitu penyusunan daerah pemilihan. Nah, proses penyusunan daerah pemilihan ini cukup panjang. Bukannya seketika itu tahunya kita buat dapil sekian, tidak. Makanya kita di kabupaten kota ini buat rancangan dulu, dapil untuk daerah pemilihan pemilu. Nah, rancangan itu pun kita presentasikan dulu kepada KPU RI melalui KPU provinsi. Nah, setelah itu kita pun mengumumkan rancangan itu terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media sosial, melalui laman Facebook kami, agar kita bisa mendapat respon dari masyarakat, tanggapan masyarakat. Seperti apa sih rancangan yang kami buat, apakah sesuai atau tidak. Nah, bukan batas itu saja. Nanti setelah itu kami pun melaksanakan uji publik. Nah, sebelum uji publik kemarin kami juga lakukan mengundang pihak-pihak terkait, masuk Bawaslu, kemudian stakeholder terkait berkenaan dengan kepemiluan. Kami minta tanggapan dulu ya. Nah, pasca itu baru kita melakukan uji publik, mengundang semua peserta pemilu, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian ada juga mahasiswa, kampus, akademisi, untuk kita minta tanggapan dari beliau-beliau berkenaan rancangan ini, rancangan daerah pemilihan yang kita buat untuk pemilu tahun 2024. Nah, dari hasil uji publik tersebut, barulah kita sampaikan kepada KPU RI yang berwenang menetapkan. Nah, kalau kita kan hanya mengusulkan ini rancangan daerah pemilihannya, kita sampaikan kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi ini rancangannya untuk kalau memang KPU RI menyetujui itu akan ditetapkan. Itulah artinya menjadi PKPU 6 tahun 2023 tersebut berkenaan dengan daerah pemilihan. Nah, artinya prosesnya cukup panjang dan kami sudah minta tanggapan-tanggapan masyarakat, mana yang cocok, mana yang tidak, mana sesuai, mana yang tidak. Nah, kami pun menyusun daerah pemilihan itu juga harus mengedepankan 7 prinsip. Ada 7 prinsip yang memang harus kami juga itu sangat kedepankan sekali. Kesetaraan suara, kemudian integral wilayah, tidak terpisahkan wilayah itu. Nah, itu kami penuhin. Nah, dari hasil yang PKPU 6 tersebut, 5 dapil, kami melihat dan menilai itu sudah memenuhi dari yang namanya 7 prinsip tadi untuk menjadi daerah pemilihan, sehingga menjadilah 5 daerah pemilihan. Dan kita juga sudah minta tanggapan masyarakat, bukan hanya ujuk-ujuk kita langsung menentukan, tidak. Yang menetapkan juga KPU RI. Oke, berarti tidak ada kepentingan KPU, Bang ya? Tidak ada sama sekali. Iya, berarti sudah diuji publik dan ini usulan daripada stakeholder yang hadir. Gitu. Dan semua peserta pemilu kita undang uji publik. Oke, berarti partai politik juga hadir di situ, Bang ya? Berarti tidak ada kepentingan dari KPU sendiri. Menurut Bang Sarkoni, mungkin dari tokoh masyarakat terkait pecah dapil menjadi 5 ini seperti apa, Bang? Ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kan mekanismenya seperti itu. Karena terlalu berat beban di satu dapil itu, sehingga ada pemecahan dengan pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau berbicara masalah untung dan rugi, yang rugi itu yang incumbent, yang diuntungkan pemain baru. Karena yang incumbent dalam waktu 4 tahun ini kan sudah membina dapil, dan di dapil itu sudah membina basis-basis suara, ya gitu, desa tertentu. Nah, salah satu contoh asli orang Tanah Sepenggal membina Lumbur Lubuk Mungkuang dan berharap 2024 dia dapat suara di situ. Nah, sementara 2024 dia tidak bisa lagi berharap suara di situ, sehingga dia rugi, harus merata kembali. Jadi terkenyah, kata orang dusun itu, yang dibina selama ini. Itu sisi ruginya. Yang diuntungkan kan pemain baru nih, pemain baru. Dan Tanah Sepenggal yang punya keluarga di Jujuhan kan tidak dapat. Jadi orang Jujuhan punya peluang untuk putra-putra terbaik mereka di situ untuk menjadi anggota dewan. Sehingga tujuan daripada pemekaran ini, sehingga keterwakilan dari masing-masing dapil ini terisi, keterwakilan dari masing-masing kecamatan atau desa itu terisi. Tidak mentok. Ya, salah satu contoh kemarin kita di 2019 yang lalu, Lumbur Lubuk Mungkuang berapa orang putra daerah mereka bisa duduk menjadi anggota dewan? Tanah Tumbuk satu pun nggak ada. Tanah Sepenggal 2 orang. Nah, kan inilah tujuan daripada, sehingga ada pemerataan, sehingga ada keterwakilan dari masing-masing kecamatan itu untuk duduk di legislatif, sehingga pembangunan juga akan bisa merata di semua wilayah. Jadi kalau saya pikir
untung rugi pasti ada, resiko pasti ada. Namun kalau kita lihat di pada satu sisi usulan ini terjadi atau pemekaran ini kan pengkajiannya itu bukan pengkajian kemarin langsung pemekaran, pasti melalui kajian-kajian. Memang terlalu berat di situ, 12 kursi ya, 12 kursi 7 kecamatan. Di 7 kecamatan, sehingga di mana yang jago bermain nanti akan menumpuk anggota dewannya di situ. Itu tadi salah satu contoh. Jadi pengurangan nih Bang, jadinya tinggal 11 nih, 6 dan 5. Iya, otomatis dari 12 jadi 11 jadinya kan untuk di situ. Yang satu kan karena peluang di tempat lain sudah meningkat. Kan maksudnya ke dapil 2 ya? Di dapil 2 dengan jumlah penduduknya tadi, dengan ya kalau masalah untung rugi saya rasa tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau kembali kepada individu pemain politiknya nanti ya pasti banyak yang dirugikan ketimbang yang diuntungkan. Jadi gitu. gini, saya ini sedikit ya, berkenaan kursinya, jumlah kursi. Jadi itu yang bilang Bang Sarkoni, kalau kami penyelenggara, kami tidak bisa bicara untung rugi. Berkenan berpindahnya kursi itu, kita menentukan jumlah kursi di satu dapil itu adalah berdasarkan BPPD, apa itu bilangan pembagi penduduk. Nah, ketika kita sudah menentukan pada rumus simulasinya, ya, untuk 35 kursi di mana saja, ternyata kan nanti ada sisa BPPD. Nah, itulah nanti yang untuk mencukupi kursi terakhir. Nah, ketika di 5 dapil ini kita menghitung BPPD, nah sisa dari BPPD itu adalah yang terbanyak di dapil 2, bukan lagi dapil sana. Karena dapil sana kan sudah menjadi 3 kecamatan dan 4 kecamatan. Ketika mereka 12 kecamatan, BPPD-nya besar. Nah, ketika mereka ini menjadi 3 dan 4 kecamatan, BPPD-nya kalah dengan di dapil 2. Makanya itu berpindahlah kursinya 1 ke dapil 2. Jadi itu berdasarkan rumus bilangan pembagi penduduk, bukan ada kepentingan, bukan faktor kesengajaan atau kehilapan, itu tidak. Memang ada rumusnya. Nah, gitu. Biar kita terang, tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke. Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, siap. Terima kasih Bang Bisri dan Bang Sarkoni. Ini kembali saya tanya kepada Bang Sarkoni terkait dua pandangan nih Bang dalam menyebut pemilu 2024 yang kita tahu isu saat ini adanya sistem proporsional tertutup dan terbuka. Nah, kita tahu mungkin ada plus minusnya lah. Kita pernah melakukan proporsional tertutup pada era-era sebelumnya. Dari Abang sendiri gimana tanggapan Bang? Ya, kalau pandangan kami tokoh masyarakat ini melihat daripada kondisi sebelum-sebelumnya. Kalau kita kembali kepada proporsional tertutup, berarti ada kemunduran demokrasi kita. Yang jelas, bahasanya aja sudah tertutup. Cuman aturan permainan nanti ditutup ini kan pasti ada aturan nih. Sistemnya kayak mana. Cuma gambaran kasar bagi kami tokoh masyarakat ini melihat, asal tertutup sudah nggak beres itu. Jadi intinya, bahwa yang kuncinya ini pusat nih, yang jadi masalah kan di pusat nih. Yang menderita tuh kita di daerah. Kan sekarang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri agar dipilih oleh masyarakat dari keterwakilan partai. Nah, masalahnya yang menggodok ini kan di pusat. Orang DPR pusat. Karena kepentingan mereka ini tidak bisa tersalurkan sehingga dibikin tertutup. Ini yang perlu kita mintalah kepada MK itu dicermati dengan baik bahwa proporsional terbuka dan tertutup ini ada kepentingan-kepentingan lain, bukan kepentingan partai, agar mereka ini bisa menunjuk salah satu nanti siapa yang terpilih. Kan arahnya ke situ nanti ini. Berarti mereka yang duduk di pengurusan partai yang akan bisa berhasil diutamakan. Kalau saat sekarang siapa saja yang ikut di partai politik bisa mendapat kursi di DPRD. Cuma yang salah kalau saya menilai, sekarang ini partai politik menyiapkan kader untuk mencalonkan mereka di DPRD, itu yang salah. Mereka tidak membuat pengkaderan dari awal. Ini mereka ini layak untuk dibesarkan di partai ini. Mereka punya tanggung jawab, mereka bisa balas budi. Kalau sekarang kan enggak. Kurang cukup calegnya dicari-cari. Enggak tahunya yang dianggap, yang enggak jadi mereka bisa jadi. Karena mental mereka ini, rasa kejiwaannya terhadap partai itu enggak ada. Jadi acuh dengan partai. Pengabdian mereka di partai nggak ada, karena mereka tidak dididik
menjadi loyalitas partai itu, sehingga ketua partai tidak bisa duduk anggota biasa, malahan cuma KTA-nya waktu mencalon dikasihkan yang jadi DPR. Banyak loh yang terjadi kemarin karena pengkaderannya tidak ada. Nah, kekhawatiran ini semakin hari membludak. Nah, harapan ini kan bisa tertutup. Sudahlah, demokrasi kita sudah berjalan dengan baik hari ini aja yang kita teruskan. Mana hal-hal yang kurang bagus, inilah yang harus diperbaiki. Kalau di pilkada saya setuju, provinsi tertutup, dipilih oleh dewan, kabupaten bupati dipilih oleh masyarakat, memperkecil kos APBN APBD kita untuk keluar dengan sia-sia. Risiko masyarakat di bawah juga akan terancam. Sudah kita lihat. Pilkada itu saya setuju, tapi gubernur dipilih oleh oleh DPR, bupati dipilih oleh masyarakat. Apa dibedakan gitu Bang? Kenapa tidak tertutup aja kedua-duanya Bang? Ya, karena provinsi kan luas deh. Jambi aja lah dulu usulnya Jambi. 12 kabupaten kota. 11 kabupaten. 11 kabupaten kota. Terlalu banyak kos. Itu bukan miliaran, triliun yang dikeluarkan. Dari mana dana sebanyak itu? Kalau bupati kan skopnya masih kecil. Jadi kalau saya berpikir, kalau ini, karena juga perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah itu gubernur. Kebijakannya juga ada begitu besar dibanding kepala daerah kabupaten kota. Jadi kalau saya memandang pada saat hari ini, profesional terbuka dan tertutup itu tetaplah yang terbuka ini, janganlah yang tertutup. Karena kasihan lihat kawan-kawan kita nanti, nggak semudah apa yang kita bayangkan. Kang kelingkong, permainan akan terjadi waktu penetapan. Tapi kalau itu dijamin proporsional tertutup, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya, masih mending suara terbanyak dari antara mereka ini komitmen. Tapi kalau tertutup, saya sangat yakin ada kepentingan partai politik untuk menentukan siapa yang berhak untuk duduk. Itu sudah jelas. Kita tunggu aja nanti kalau memang aturannya itu. Karena kami juga belum pernah membaca redaksi daripada usulan tertutup dan terbuka itu. Nanti akan diturunkan lagi, turunan KPU. Oke lah kalau KPU pusat nanti dia berani gentleman mengatakan yang benar yang salah. Kalau dia ngikut lagi, kacau republik ini. Mungkin itu Dino. Tapi ada plusnya mungkin gini Bang. Tapi ini pandangan saya kan. Kader inti nih yang sudah tahu politik nih, yang mau diatur nih. Itu enaknya mungkin. Iya, tertutup betul Dino. Yang tertutup itu kepentingan partai politik untuk menentukan yang berhak duduk itu KSB-nya, ketua sekretaris bendara. Ya kan? Ya. Sementara untuk bergerak mencari suara siapa? KSB yang bergerak? Enggak. Kader di bawah. Ya kan itu. Makanya sudahlah. Belum tentu ketua partai mampu mencari suara dibanding pengurus di bawah. Belum tentu Dino. Tapi yang berhak untuk duduk ketuanya dulu. Oke. Di situ keadilan itu tidak nampak. Sekaligus curhat nih ya. Iya curhat lah. Oke, terima kasih Bang Sarkoni. Oke, kita kembali ke Bawaslu nih Bang. Ya, kita tahu bahwasanya pemilu yang sebelumnya mungkin nih ada indikasi daripada money politik. Nah, dari Bawaslu sendiri sudah keluarkah regulasi punishment untuk terjadinya money politik, atau mungkin sah-sah saja money politik dalam segi mungkin dalam segi sembako dan sebagainya, dan mungkin dari Bang Hamid ada penjelasan lebih. Selama itu tahapan pemilu, yang namanya pemberian itu yang bersifatnya untuk kepentingan politik itu tidak boleh. Mau mengasih beras, mau mengasih uang, itu tidak boleh. Artinya, ini kan kami butuh kontrol dan juga dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat. Di mana ada indikasi-indikasi. Kita memahami kekurangan kita dari Bawaslu. Kita memiliki pegawai yang sangat kurang, itu Bang Putra kan. Kita sangat kurang. Kita harus mengawasi 3.000 penduduk, 365.000. Ya. Ditambah lagi kita harus mengawasi kinerja dari KPU, kita harus mengawasi dari kinerja dari partai politik, ditambah lagi kita harus mengawasi dari para kandidat yang maju untuk di legislatif atau eksekutif, ditambah lagi kita harus mengawasi tahapan pemilu, masih baleho mengawasi tahapan kampanye. Nah, ditambah lagi dalam persoalan money politik ini. Untuk itu kita sangat butuh dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah desa, khususnya yang ada di tingkatan desa ini, Pak Sarkoni. Tingkatan desa, RT,
kita butuh ada masukan, pengawasan partisipatif dari masyarakat. Di 2019 kita sudah bekerja ekstra untuk mencari dan di mana titik-titik terjadi money politik, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Masyarakat hanya menyampaikan melalui media sosial, tapi tidak berani untuk menyampaikan kepada Bawaslu. Nah, ini kelemahan dari masyarakat kita. Mereka hanya bisa membuat status, ya kan, membuat suatu omongan di tengah pasar, dijadikan temuan oleh kami. Tapi kami telusuri, tidak ada yang berani untuk tampil, untuk membuktikan bahwa uang ini dari si A, ya kan? Karena sampai hari ini tidak ada yang berani melapor. Ada yang berani melapor, masyarakatnya ada yang berani melapor 2019, tapi dicabut kembali laporannya. Akhirnya kami jadikan temuan, ya kan? Masyarakatnya sudah melapor, baru kami mau melakukan pleno untuk naik ke menjadi temuan. Mereka sudah mencabut laporan, sudah takut sendiri mereka. Itu nggak tahu kami apa persoalannya. Mungkin karena barang bukti tidak ada atau seperti apa, Bang? Nah, itu yang kita nggak tahu kan. Sampai hari ini masyarakatnya tidak ada yang berani. Mereka hanya berani sebatas di media sosial, berbicara di tengah pasar, berbicara di warung kopi. Silakan, kita terbuka, ya kan? Sistem kita terbuka, pelaporan kita terbuka. Silakan sampai dan kami akan rahasiakan identitasnya. Akan kami rahasiakan identitasnya, akan kita telusuri kebenarannya. Nah, seperti itu. Kalau untuk persoalan money politik, yang namanya bagi sembako itu juga tidak boleh. Ada asal untuk kepentingan politik itu tidak boleh. Apalagi kain sarung yang ada logo salah satu kandidatnya, logo salah satu partainya, itu juga tidak boleh. Ada kartu nama orang. Ada kartu nama di dalamnya, itu tidak boleh. Yang namanya mempengaruhi orang, yang namanya dengan imbal-imbal memberi sesuatu, tidak boleh. Oke. Terima kasih Bang Hamid. Berarti dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik itu barang maupun dalam bentuk uang sendiri. Nah, pelaporan banyak yang tarik ulur gitu, Bang. Kayak dicabut, sudah dilapor tapi dicabut. Atau mungkin karena kelemahan barang bukti mungkin. Bisa jadi. Apakah harus wajib barang bukti itu, Bang, atau cukup laporan lisan? Wajib lah. Tetap wajibnya. Jadi bagaimana kami mau memeriksa ya? Oke, itu pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada. Nanti akan kita kembali lagi di segmen terakhir nih, sebentar lagi, Bang. Jangan kemana Bunga TV, tetap di Bunga TV selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Cerdas Berpolitik, tentunya di Bunga TV selalu di hati. Baik, tadi kita sudah nyinggung money politik nih. Nah, mungkin tambahan sedikit nih, saya bertanya dengan Bang Sarkoni selaku tokoh masyarakat, pernah juga nyalon sebagai anggota DPR. Nah, gimana tanggapan Abang terkait money politik? Kalau saya sangat tidak setuju ya money politik itu terjadi. Cuman yang terjadi pada hari ini saya mengacu kepada 2019 yang lalu ya. 2019 yang lalu itu kan saya tidak mencalon lagi menjadi anggota dewan. Itu lebih terbuka lagi masalah money politik. Berarti kalau yang memberi si calegnya yang memberi atau mempersiapkan dana untuk memberi kepada masyarakat, berarti percaya diri mereka ini kurang nih terhadap kemampuan dia sebagai calon anggota dewan. Nah, yang sangat disedihkan lagi, sesuai dengan program ini nih, cerdas berpolitik, ya kita cerdas. Politik itu sebenarnya kan memberikan ruang kepada kawan-kawan kita untuk duduk di parlemen kalau kita arahkan ke legislatif. Nah, yang terjadi pada 2019 itu kan calegnya yang mempersiap. Kalau saya lihat ya, calegnya mempersiapkan kos itu. Kalau ada ruang, dia akan beri. Kalau memang tidak ada ruang, mereka tidak akan berani memberi, kan percuma. Jadi sehingga terjadilah transaksi-transaksi di bawah pada saat waktu memilih atau seminggu sebelum pemilihan, 2 hari sebelum pemilihan, sampai setengah jam menjelang selesai semenjak TPS ditutup. Saya lihat sendiri itu, praktek itu yang terjadi. Jadi kalau caleg yang memberikan itu kepada
masyarakat yang memilih, berarti saya berani mengatakan calegnya tidak punya kemampuan dan tidak percaya diri terhadap program yang dia bawa untuk ke legislatif. Nah, seharusnya juga kita berharap dengan masyarakat, yuk kita berpolitik dengan cerdas sesuai program ini. Kalau ada yang memberi, berarti ada apa? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Berarti yang teraniaya nanti kan ya kita masyarakat. Dan kos yang dikeluarkan sangat banyak, sehingga setelah jadi anggota dewan nantinya dia kerja apa gitu. Karena waktu saya 2009 2014 praktek kayak gitu ya boleh bisa dihitung lah dengan jari kalau memang mereka punya uang ya. Dan pada masa itu figur Bang ya. Iya, karena itu tadi saya berani mengatakan saya sudah mengalami waktu itu, alhamdulillah. Saya nggak perlu kos besar menjadi anggota dewan yang pertama. Yang kedua juga begitu. Saya percaya diri bahwa apa yang sudah saya lakukan gitu. Tapi 2019 untung saya nggak nyalon. Kalau saya nyalon, apa yang sudah saya lakukan 10 tahun akan hilang. Karena mereka berpikir, kan sekali ini kami dapat. Kan itu bahasa masyarakat. Sekali inilah kami dapat. Setelah itu dia tidak nengok kita lagi. Nah, ini yang perlu kita robah. Nah, apapun bentuknya, nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Amit selaku Panwas. Panwas, dia akan bisa bertindak, tapi itu tadi harus ada yang melapor, harus ada bukti. Yang melapor pun saat mereka kalah, ini yang jadi masalah. Yuk gentleman lah kita menghadapi ini. Kita kan menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh di Bungo ini menjadi anggota dewan 35 orang nih. Yuk kita pilih dan dukung yang memang benar-benar mampu untuk duduk di parlemen itu. Mereka yang bisa berbicara. Kalau hanya datang, duduk, berangkat perjalanan dinas, balik, rapat, duduk, berangkat, mau jadi apa? Bukan sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya mereka sebagai anggota dewan. Kalau mereka sudah mengeluarkan kos, kalau dulu saya dengar 2019 itu satu calon bisa mencapai 500 sampai 600 juta untuk persiapan. Yang mending duduk, kalau kalah bisa ke RSD ya. kan gitu. Jadi kita mulailah dari sekarang karena waktu kan udah tinggal 10 bulan ya, 11 bulan lagi ya menghadap ini. Saya berharap kepada semua caleg main bersih lah, gentleman lah gitu. Yakin. Dan kita yakin bahwa apa yang kita buat itu ketentuan Tuhan itu sudah ada. Duduk ya duduk, kalau tidak ya sudah. Dan kita minta juga kepada masyarakat, awasi itu. Janganlah berharap dengan duit 100-200 ribu. Laporkan ke Panwas. Di situ tadi makanya saya sampaikan di awal, kekhawatiran saya terhadap pengawas pemilu, ketidakmampuan mereka mencegah hal yang sedemikian. Ditambah lagi oleh Pak Amit tadi, dalam satu desa cuma berapa orang yang diawasi ratusan ribuan orang. Siapa yang harus kita salahkan hari ini? Nah, kalau saya mengatakan sudahlah para caleg ini gentleman lah, masyarakat bukalah mata ini, pilihlah anggota dewan yang layak untuk kita menangkan. Mungkin itu dia. Siap, terima kasih Bang Sarkoni. Itu ajakan juga dari Bang Sarkoni bahwasanya yuk masyarakat jangan berpikir pragmatis, cukup dibayar hari ini. Nah, tapi penentuan kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi pemilih rasional. Iya, harus jadi pemilih rasional seperti yang dikatakan Ketua KPU. Baik, ini saya kembali ke KPU nih Bang. Kita ketahui kalau sejarah 2019 silam itu ada beberapa daripada pejuang pemilu kita yang gugur. Untuk antisipasi sendiri, terus mungkin dari KPU, apakah dengan penambahan TPS atau seperti apa, penambahan personal atau menyingkat waktu atau seperti apa Bang untuk antisipasi? Oke, berkenaan dengan itu, memang 2019 itu kita ada musibah ya di penyelenggaraan. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Bungo tidak ada yang sampai meninggal dunia. Yang ada memang kecelakaan itu ada. Dan waktu itu yang mana yang kena kecelakaan itu kita berikan santunan ketika itu. Nah, kalau kita bicara antisipasi ke depan, pertama yang KPU lakukan secara kelembagaan adalah yang pertama, dengan pengalaman itu akhirnya kita membatasi usia. Makanya ketika 2019 itu kan banyak terjadi di tingkat TPS, KPPS ya, banyak terjadi. Nah, kita membatasi usia. Nah, makanya dari 2019, 2020 kita mulai pilkada. Makanya ketika 2020
kita batasi usia untuk kawan-kawan menjadi KPPS itu paling maksimal 50 tahun. Nah, itu salah satu antisipasi yang kita lakukan. Nah, untuk 2024 pun kita lakukan. Nah, kita lebih mengedepankan, lebih mengutamakan orang yang usianya di bawah 55 tahun. Nah, itu untuk antisipasinya. Ya, masih energi, masih produktif, masih siap lah walaupun sampai malam hari, sampai paginya lagi. Kalau 2019 itu kan itu dari pagi ketemu paginya lagi, ada yang seperti itu. Nah, kemudian maka di persyaratan juga kita cantumkan, termasuk kemarin ad hoc yang di kecamatan dan kelurahan dusun, kemarin kita juga sudah buat ada pernyataan yang harus mereka tanda tangani bermaterai, mereka tidak memiliki komorbid. Nah, karena 2019 ya sekalian informasi yang banyak itu terjadi itu adalah mereka memang sebenarnya memiliki komorbid. Nah, gitu. Sehingga ketika mereka bergadang, kecapean, menjadi pemicu komorbidnya itu kambuh. Nah, terjadilah hal seperti itu. Makanya untuk ke depan ada pernyataan yang harus mereka tanda tangani bahwa mereka tidak memiliki komorbid. Itu sudah kemarin PPK-PPS pun ada pernyataan yang seperti itu. Nah, itu antisipasi-antisipasi yang KPU lakukan secara kelembagaan agar pengalaman 2019 itu berkenaan dengan hal tadi tidak terjadi lagi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Bisri. Mungkin dari pandangan Bang Sarkoni ini selaku tokoh masyarakat, apakah alternatif penambahan TPS atau seperti apa untuk antisipasi ini Bang, jangan sampai ada penyelenggara yang gugur? Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi ya, karena itu juga sudah dipersiapkan antisipasi, karena memang 2019 ini kan pembelajaran bagi kita semua, bukan hanya di KPU aja, ya, termasuk kita masyarakat. Mungkin jangan mempersulit segala proses di lapangan nanti, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya sangat yakin ini pembelajaran kita 2019, KPU sudah antisipasi salah satu tadi komorbid tadi kan, untuk persiapan bahwa mereka ini tidak punya penyakit bawaan atau dan segala bawaan. Itu saya sangat yakin dan percaya, insya Allah mudah-mudahan 2024 ini pelaksana, khususnya panitia pelaksana lah ya, berjalan dengan aman dan lancar. Berarti sudah pas Bang dengan adanya ini. Oke, terima kasih dari Bang Sarkoni. Mungkin ini closing statement kita mungkin dari Bawaslu Bang, terkait pemilu 2024, apa mungkin ajakan untuk masyarakat ini Bang? Terima kasih Bang Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bungo yang kami hormati, salam sehat untuk kita semua. Pemilu 2024 merupakan ajang untuk memilih pemimpin 5 tahun akan datang, baik Presiden, Wakil Presiden, DPR maupun DPRD Kabupaten dan DPD. Untuk itu masyarakat kami himbau, mari sama-sama kita awasi seluruh tahapan-tahapan yang tengah berjalan saat ini. Selanjutnya kami merupakan ajakan kepada masyarakat dalam pendataan daftar pemilih hari ini yang dilakukan oleh Pantarlih. Kami himbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita cross check nama kita di Pantarlih apakah terdaftar atau tidak. Jika tidak terdaftar, mulai hari ini silakan untuk berkonsultasi atau melaporkan kepada pengawas kami yang ada di tingkatan desa dan kelurahan jika jauh untuk ke kabupaten. Kami tidak ingin ke depan pada saat pelaksanaan pemilihan ada masyarakat yang tidak terdata, yang tidak bisa memilih. Untuk itu mulai hari ini mari sama-sama kita cross check apakah nama kita terdaftar di tempat kita atau tidak. Jika tidak terdaftar, silakan untuk menyampaikan kepada Pantarlih atau kepada pengawas desa dan kelurahan kami yang ada di tingkatan desa masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, itu closing statement dari Ketua Bawaslu, ajakan untuk kita masyarakat bagi yang belum terdaftar di daftar pilih, silakan laporkan pada Pantarlih atau penyelenggara pemilu di pengawas pemilu ya, PDK ya. Baik, kepada KPU mungkin closing statementnya Pak. Oke, terima kasih Mas Irawan, Mas Putra nih sama lah ya. Jadi kepada semua masyarakat Kabupaten Bungo bahwa kita akan sudah masuki tahun demokrasi ya. Bahwa kita akan menghadapi pemilu dan pilkada di tahun yang sama, itu tahun 2024. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa
secara teknis oke, memang ini tanggung jawab KPU penyelenggara teknis untuk semua tahapan-tahapan pemilu 2024. Namun dalam hal ini kami menyadari dengan keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan keterbatasan kami bisa mengcover wilayah, makanya ada hal memang itu mungkin yang di luar ranah dan kewenangan kami. Untuk itu makanya saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita membutuhkan kontribusi, partisipasi dari semua masyarakat, sinergisitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat untuk kita bersama-sama mengayuh perahu pemilu ini agar bisa lancar, aman, damai, kondusif dan berjalan sesuai dengan yang kita sama-sama harapkan. Karena kami menyadari tanpa sinergisitas dari semua lembaga negara dan semua masyarakat, maka pemilu ini sulit untuk bisa berjalan lancar dan aman. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa seperti yang disinggung oleh Ketua Bawaslu, rekan-rekan Pantarlih kami masih melakukan coklit sampai tanggal 14 Maret. Itu kepada semua masyarakat, kami berharap kerjasamanya bisa bersinergisitas juga di situ untuk menerima Pantarlih kami hadir dan menunjukkan identitasnya dalam bentuk KTP elektronik dan KK agar bisa kita lakukan penyesuaian pada daftar pemilih kita. Nah, apabila belum ada di daftar pemilih, kita masih bisa memasukkan, dan itu kita masih menggunakan prinsip de jure sesuai dengan alamat KTP. Untuk itu juga dalam kesempatan ini kepada semua masyarakat yang sudah pindah domisili mungkin juga, serta juga kalau bisa juga laksanakan di alamat KTP-nya dilakukan pindah juga agar bisa barang itu sejalan antara domisili dan alamat pada KTPL, karena kami tetap akan menggunakan de jure di mana kami tempatkan pada TPS sesuai dengan alamat KTP. Nah, setelah itu juga apabila ada, dan sekarang juga sudah menjadi fokus kami, mungkin karena sumber dari daftar pemilih ini adalah DP4, nah kemungkinan juga ketika DP4 kami mendapatkan itu ada dalam space waktu itu ada yang meninggal dunia keluarga atau andai tolan, nah belum membuat atau mengurus akta kematian di dinas terkait atau dinas yang berwenang agar segera mengurus, karena kami belum juga bisa melakukan perubahan di sana apabila tidak ada dokumen pendukung atau dokumen pembuktian dari keluarga kita yang kematian tersebut. Jadi dalam kesempatan ini kepada semua masyarakat, yuk kita sama-sama agar pemilu ini berjalan aman, baik, lancar, tidak ada tahapan yang tergandala, sesuai dengan harapan kita bersama-sama kita berkontribusi dan membangun sinergisitas. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bisri. Kepada Bang Sarkoni, closing statement, ajakan nih Bang untuk sesuai dengan program kita Cerdas Berpolitik, kita ingin pemilih kita ikut cerdas dalam memilih pemimpinnya yang akan datang. Silakan Bang. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita sama-sama mendoakan agar KPU bisa lancar melaksanakan kegiatan demokrasi ini di 2024, tidak ada kendala dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kami juga mendoakan Panwaslu bisa bekerja maksimal dan mengawasi segala kegiatan apapun bentuknya setelah masuk dalam tahapan pemilu nanti. Yang ketiga, ini menyangkut money politik. Kalau saya mengatakan bukan money politik lagi, politik uang, politik barang, politik sumbangan. Yuk kita sama-sama masyarakat menolak 3 itu, dan kita meminta kepada caleg yang akan tampil di 2024 gentleman, berani menunjukkan program, bukan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber kita yang telah memberikan masukan, saran kepada masyarakat, terutama jangan sampai antipati dalam sebagai untuk memilih gitu Bang ya. Tetap bagaimana nanti di TPS tetap memilih, jangan karena
sama saja mungkin saya milih juga kayak gitu juga gitu kan kondisi kehidupannya. Nah, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Tetap mari kita ke TPS memilih pada hari H nantinya. Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi pada Selasa yang akan datang, yakni di jam yang sama, yaitu jam 14.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di Bunga TV selalu di hati. Saya Muhammad Irawan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.